Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Asa Kamila Safitri, nomor mahasiswa 201908-2001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rokok, manfaat dan mudarat rokok. Rokok merupakan salah satu produk yang bahan bakunya dari tembakau, dari tanaman nikotin, tabakum, nikotin rustika, dan spesies lainnya. Proses penggunaan rokok dengan cara dibakar, dihisap, ataupun dihirup asapnya. Proses penghisapan rokok merupakan proses pembakaran yang tidak sempurna, karena yang dikeluarkan adalah asap dan bara. Asap merupakan bukti dari pembakaran yang tidak sempurna dan tidak menghasilkan atau mengeluarkan api. Yang kedua yaitu manfaat rokok. Sektor perekonomian Indonesia pesat melalui salah satu industrinya, yaitu industri rokok. Industri rokok terbukti kuat dalam menahan dampak krisis moneter global dan nasional. Dengan adanya industri rokok yang merupakan keuntungan besar bagi negara, hal tersebut terbukti bahwa tarif cukainya yang tinggi. Kenaikan pendapatan pemerintah dari cukai rokok dari tahun ke tahun mengindikasi bahwa pembentukan citra industri rokok dari berbagai sektor dalam masyarakat dan pemerintahan telah berhasil, meskipun adanya hadangan atau rintangan yang dihadapi dalam menguatkan eksistensinya atau mempertahankan eksistensinya. Adapun beberapa manfaat bagi kesehatan dan ekonomi dan perekonomian yang tidak menjamin, karena melihat dampak negatif yang lebih besar. Yang ketiga yaitu mudarat rokok. Ada beberapa dampak yang lebih condong ke negatif dari rokok tersebut, yaitu asap yang mengandung berbagai jenis bahan kimia yang secara perlahan dapat mengakibatkan fatal terhadap tubuh. Yang kedua yaitu rokok bersifat candu. Yang ketiga, harga rokok yang sangat mahal dapat memberatkan orang yang di bawah rata-rata, sehingga kesehatan dan keluarga yang terabaikan. Yang keempat yaitu seorang perokok akan mengajak non-perokok untuk merasakan kecanduan rokoknya. Adapun dampak dari perokok dan orang sekitarnya yang mengandung 400 jenis bahan kimia dari rokok tersebut yang dapat mengakibatkan penyakit seperti rambut rontok, katarak, kanker hidung, kinkers, kanker rahim, kanker jantung, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat diteruskan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Nurbaiti Solihin, NIM 201908200012, yang akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya dari hukum rokok ini, yaitu dasar pengambilan hukum rokok. Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang banyak hukum-hukum yang penetapannya berlarut-larut dikarenakan beberapa kondisi dan faktor, yaitu salah satunya permasalahan yang kita hadapi pada era modern ini tidak terdapat secara lafzi atau terperinci pada Al-Quran atau maupun hadis. Namun hal ini tidak menyurutkan umat muslim untuk mengetahui, untuk menetapkan hukum-hukum tersebut. Mengenai permasalahan di era modern ini, kadangkala menimbulkan perbedaan pendapat pada suatu kelompok, sehingga tidak kecil kemungkinan menimbulkan perpecahan dalam umat Islam itu sendiri. Namun, sebagai umat Islam, tidak begitu saja membiarkan suatu permasalahan tanpa adanya hukum yang jelas. Karena dalam Islam, atau telah kita pelajari dalam fikih, ada yang namanya qiyas. Yang pertama ijtihad, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahat mursalah, yang keempat syadud dariyah. Nah, keempat jalan ini semuanya berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun secara teks atau secara lafzi tidak ada yang mengenai hukum permasalahan yang terjadi di era modern ini. Namun karena empat
jalan ini, kita dapat mencapai kesepakatan bersama, baik itu secara kelompok tersebut atau secara umat Islam seluruhnya. Salah satu perbincangan yang hangat diobrolkan yaitu mengenai hukum rokok. Ada yang berpendapat hukum rokok itu sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Nah, apakah keempat hukum ini berbeda dasar? Apakah sama? Mari kita bahas di dasar pengambilan hukum rokok ini. Banyak fikih-fikih kontemporer yang muncul, fatwa-fatwa pun telah dikeluarkan bahwa yang sering muncul mengenai hukum rokok ini adalah mubah dan makruh juga haram. Nah, apakah ketiga hukum ini memiliki dasar pengambilan hukum yang sama atau berbeda? Ternyata dari ketiga pengambilan atau dari ketiga penetapan hukum rokok ini memiliki dasar pengambilan atau dalil yang sama, namun hanya berbeda dari jalan kesepakatannya, sehingga menimbulkan atau sehingga melahirkan hukum rokok itu mubah, melahirkan hukum rokok itu makruh, bahkan fatwa-fatwa mengenai hukum rokok pun telah dikeluarkan. Namun kita perlu mempelajari apakah dasar pengambilan hukum merokok itu. Oke, dari beberapa literatur yang telah kami cantumkan, yang telah kami kutip pada makalah yang kami susun, kami menyimpulkan beberapa kaidah yang biasa digunakan untuk pengambilan hukum rokok ini, yaitu yang kaidah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya yang menetapkan hukum halal atau haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, penetapan halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu pengharaman khamar, pengharaman daging babi dan lain sebagainya. Bahkan telah menghalalkan berbagai jenis makanan pula dalam Al-Qur'an. Begitupun dijelaskan pula dalam hadis-hadis lainnya. Kaidah dalam penetapan hukum yang kedua adalah antara halal dan haram, yaitu bersifat atau berhukum makruh. Artinya, dalam menetapkan hukum rokok ini pun, para ulama atau para ahli fuqaha tidak serta-merta menetapkan hukum rokok itu atas kemauannya, tetapi mempertimbangkan mafsadat dan maslahatnya, sehingga apabila tidak termaktub dalam Al-Quran, yaitu halal dan haramnya, maka bisa hukumnya menjadi makruh. Begitu, bahkan bisa jatuh kepada hukum haram. Tergantung bagaimana tinjauan atau kajian terhadap mafsadat dan maslahat rokok tersebut. Kemudian, yang ketiga, kaidah yang ketiga yang kita simpulkan dari berbagai literatur adalah Islam mengharamkan sesuatu yang membahayakan seseorang, seperti sebagaimana dalam suatu hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang menyebabkan lemah pada diri seseorang. Begitupun kita telah dengar, kita telah saksikan teman yang telah mempresentasikan bagaimana manfaat dan mudarat rokok tersebut, apakah itu mampu melemahkan fisik atau tidak. Nah, disinilah akan terjadi atau proses bagaimana penetapan hukum itu sebagaimana dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Maksudnya dari Quran surah Al-Baqarah ini bukan berarti rokok itu merupakan sesuatu yang membinasakan, tetapi pada kandungan rokok tersebut memiliki sesuatu yang berefek pada fisik manusia. Artinya itu melemahkan sehingga bisa saja kita sebagai manusia jatuh sakit, memperburuk keadaan penyakit dan lain sebagainya. Kemudian pada surah An-Nisa ayat 29, wala tulqu biaidikum ila wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, dari kalimat wala taqtulu anfusakum dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa membunuh di sini
artinya tidak serta-merta seperti peperangan atau membunuh dengan pisau, tetapi dengan menjerumuskan diri kita kepada sesuatu yang berbau maksiat atau sesuatu yang bersifat buruk untuk diri kita sendiri. Contohnya dalam suatu hadis yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada perumpamaan racun, terus kemudian menusukkan besi, dan itu tuh akan diazab di akhirat nanti. Apakah rokok pun akan demikian? Wallahu a'lam. Nanti akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kemudian kaidah yang terakhir kita ambil dari kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, kaidah fikih yang kita ambil adalah ad-darar yadfa'u yaqdirul imkan. Itu maksudnya apabila terletak kemudaratan, maka tinggalkan, dan karena Allah tidak menimpakan sesuatu kecuali manusia itu mampu menanggungnya. Nah, apakah rokok pada era sekarang ini memiliki suatu kemudaratan? Ya, jelas sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan maka dari kaidah fikih ini kita patut untuk meninggalkan rokok karena banyak sekali madarat yang ada terkandung dalam rokok tersebut. Kemudian kaidah fikih yang kedua, ad-dararu yuzalu, bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan. Gitu. Yang ketiga, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adami. Hukum itu berputar pada ilatnya, baik dari sisi wujudnya ataupun ketiadaan ilatnya. Nah, dari beberapa kaidah tersebut atau beberapa dasar tersebut, kita akan mampu merumuskan hukum terhadap rokok tersebut. Walaupun secara fatwa yang telah dikeluarkan oleh berbagai kelompok, bahkan fatwa MUI pun telah dikeluarkan, kita tetap harus belajar bagaimana proses terjadinya atau bagaimana proses penentuan hukum rokok tersebut. Dari beberapa kaidah yang telah saya sebutkan, kita tarik kesimpulan bahwa dalam penetapan hukum rokok ini kita bisa menggunakan cara maslahat mursalah. Artinya kita bisa mengambil maslahat atau kita bisa mengambil madaratnya. Apabila kita menggunakan kias, kita masih perlu mencari harus dikiaskan kemana rokok ini, karena jika dikiaskan kepada khamar, rokok tidak memabukkan kecuali melemahkan fisik. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah berkata, melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan. Gitu. Kemudian jika kita mengambil ijtihad, sungguh maslahat mursalah pun ini merupakan suatu ijtihad, gitu, ikhtiar kita. Apa sih maslahat dari rokok ini bagi orang-orang yang senang merokok? Ini bisa menghilangkan stres dan bisa lebih rileks bagi dirinya. Sedangkan ketika kita mengambil mafsadatnya atau mudaratnya, maka rokok itu pertama memperparah keadaan penyakit, kemudian kedua menghambur-hamburkan biaya, artinya kita berlaku boros, padahal Al-Quran telah menyebutkan, Allah telah berfirman bahwa kita jika berlaku boros maka kita merupakan temannya syaitan, bahwa rokok itu memperparah keadaan penyakit, bahkan bisa menimbulkan penyakit karena kandungan-kandungan yang terdapat pada rokok itu sendiri. Kita memang perlu percaya bahwa kematian ada pada qadarullah, bahwa kematian adalah takdir Allah. Tapi kita bagaimana meninggal, bagaimana kita wafat, itu adalah ikhtiar kita. Sehingga kita perlu menghindari hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang madarat bagi diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian pembahasan dari dasar pengambilan hukum rokok ini yang akan dibahas secara terperinci lagi oleh teman yang mengenai analisis hukum rokok itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Putri dari kelas PBA 2019A NIM 2019 08 210.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hukum rokok. Bagaimana hukum rokok dalam Islam? Oke, berdasarkan banyak dan ragamnya dasar pengambilan hukum rokok, penetapan hukum rokok pun juga melahirkan pendapat yang banyak atau berbeda dari ulama-ulama. Adapun Al-Quran dan hadis tidak ada menjelaskan tentang hukum rokok atau penggunaan rokok tersebut, entah halal ataukah haram. Penetapan hukum rokok ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yang menjadi permasalahan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam aspek harta ataupun aspek kesehatan. Penetapan hukum rokok juga mempertimbangkan perkembangan zaman, cara penggunaannya, alasan menggunakan rokok tersebut, dan rokok ini berbeda-beda penetapan hukumnya, beberapa fatwa dan pandangan masing-masing. Adapun hukum rokok terbagi pada semua aspek hukum fikih. Ada yang berpendapat bahwa hukum rokok itu sunnah, ada yang berpendapat bahwa hukum rokok itu adalah makruh, mubah, dan haram. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat tentang mengenai hukum rokok itu. Hukum rokok pada awalnya itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa pada dibilang sunnah? Pada abad keempat, hukum rokok itu adalah sunnah karena para ulama terdahulu menyimpulkan bahwa rokok itu tidak ada mudaratnya dan tidak memabukkan. Nah, artinya di sini tidak menyalahi sabda Nabi Rasulullah mengenai larangan sesuatu yang memabukkan dan melemaskan atau menurunkan semangat. Selain itu, pada zaman ini, pada abad keempat ini, rokok itu adalah menjadi salah satu prasarana menjadi salah satu sarana penyempurnaan pekerjaan pada saat perperangan. Penggunaan rokok pada abad keempat ini juga adalah sangat minim, sehingga tidak menimbulkan kerusakan atau mufsadat atau juga mudarat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Terus semakin berkembangnya zaman, rokok ini ditetapkan hukumnya adalah makruh. Kenapa? Pada abad ke-8 hukum rokok itu dikatakan makruh karena pertama itu sudah menimbulkan penyakit. Jadi para perokok setelah menghirup asap dari rokok tersebut, mereka itu mengalami batuk-batuk sehingga ada beberapa sehingga itu merusak organ tubuh manusia, yaitu paru-paru. Maka itu dia menyebabkan batuk. Selain itu, asap rokok ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengganggu untuk orang lain dan dapat melalaikan dalam ibadah. Nah, di sini melalaikan dalam ibadah itu maksudnya itu para perokok yang sudah kecanduan pada rokok, mereka berpendapat bahwa rokok ini adalah penyempurnaan untuk ibadah mereka, seperti itu. Makanya pada abad ini, pada zaman ini, rokok itu hukumnya adalah makruh. Setelah itu mubah. Beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa rokok itu hukumnya mubah karena tumbuhan tembakau itu adalah suci dan tidak ada menimbulkan bahaya dan tidak memabukkan. Terus berkembangnya zaman sampai sekarang, hukum rokok itu ditetapkan adalah haram. Karena kenapa haram itu? Ditinjau dari penggunaannya pada saat ini dapat menyebabkan banyak mudarat bagi pengguna. Maka para ulama dan majelis-majelis bersepakat bahwa hukum rokok itu adalah haram. Selain itu, berdasarkan beberapa literatur yang mengharamkan, adanya alasan yang membuat rokok ini haram, yaitu pertama itu ada mudarat, terus yang kedua itu menyebabkan suatu kecanduan. Nah, adanya mudarat ini, mudarat itu apa sih? Yaitu sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa ayat 29. Maksud dari wala taqtulu anfusakum di sini, maksud dari ayat ini, janganlah kalian membunuh diri sendiri ataupun janganlah kalian saling membunuh gitu. Karena pembunuhan ini adalah perbuatan yang keji atau yang
haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan dosa. Selain itu adapun hadis yang bersangkutan dengan mudarat ini seperti an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Maksud dari sini adalah hadis ini mengatakan bahwa janganlah kalian membahayakan diri sendiri atau membahayakan diri orang lain gitu. Karena membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain itu adalah suatu larangan yang mana sudah dituliskan pada hadis tersebut. Nah, selain itu mudarat rokok itu terbagi menjadi dua, yaitu mudarat pada badan atau kesehatan dan mudarat pada harta. Mudarat pada badan itu bagaimana gitu? Mudarat pada badan itu yaitu membuat badan kita menjadi lemah ataupun menimbulkan penyakit dan bisa menyebabkan suatu kematian. Nah, mudarat pada badan itu menimbulkan penyakit ya seperti yang telah dijelaskan, kita bakal menimbulkan penyakit seperti paru-paru ataupun sesak nafas ataupun infeksi saluran pernafasan. Nah, yang mana ini diperkuat dengan hadis Nabi yaitu dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sudah jelas tertulis di hadis ini bahwa Nabi mengharamkan atau melarang segala sesuatu yang dapat melemahkan badan kita ataupun yang memabukkan. Artinya di sini rokok itu adalah hukumnya haram. Selain itu, mudarat pada harta yaitu menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maksud menghambur-hamburkan uang di sini adalah yaitu suatu pemborosan, melakukan suatu pemborosan, yang mana pemborosan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah suatu perbuatan syaitan yang harus kita hindari. Seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ati dzil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdziran. Al-Isra ayat 26. Di sini Allah menjelaskan, hendaklah kita itu mengeluarkan sebagian harta kita itu untuk sesuatu yang bermanfaat, yaitu memberikan haknya, hak-hak fakir miskin ataupun anak-anak yatim. Terus selain itu mudarat dari rokok ini juga adalah menjadikan suatu kecanduan. Alasan diharamkannya rokok ini adalah menjadikan sesuatu yang kecanduan atau yang berlebih-lebihan. Sungguhnya Nabi itu melarang sesuatu yang berlebihan. Hendaklah kita menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak dilebih-lebihkan. Selain itu juga rokok mempunyai suatu zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan membahayakan. Nah, disinilah yang zat yang menyebabkan para perokok itu menjadi suatu kecanduan. Nah, dan sesungguhnya Allah itu menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk. Sekian presentasi dari saya. Syukron. Maaf kalau misalnya ada suatu salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.